Sebuah video amatir merekam detik-detik kobaran api membakar sebuah mobil pick-up di area pintu keluar tol Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Sabtu siang. Video amatir diduga direkam oleh pengendara sendiri yang kebingungan melihat kendaraannya terbakar. Pengemudi pun segera menghubungi pihak damkar, namun kencangnya angin membuat api merambat dengan cepat. Diduga kebakaran akibat percikan api yang membakar plastik di bagian belakang mobil. Dampak dari kebakaran ini puluhan kendaraan tidak berani melintas dan memilih menunggu api padam. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merambat ke area sekitar. Dugaan api berasal dari muatan plastik, muatan yang mudah terbakar dan langsung menyala dan alhamdulillah bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut, namun kerugian dari hangusnya mobil pick-up ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Lontaran material vulkanik berupa lelehan lava pijar Gunung Merapi ini terekam jelas oleh kamera pemantau atau CCTV milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi Yogyakarta Sabtu malam. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta tersebut kembali erupsi dengan menyemburkan guguran awan panas sejauh 1.200 meter dari puncak. Tercatat guguran lava pijar yang menyebar mengarah barat daya tersebut terjadi pada pukul 19.46 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 119 detik. Kini Gunung Merapi masih berstatus level 3 siaga karena intensitas guguran yang masih tinggi. Warga lereng Merapi pun terus diimbau meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 7 km dari puncak. Dari Yogyakarta, Gurato Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina melaksanakan aksi di Patung Kuda Monas, Jakarta. Aksi ini untuk menolak keikutsertaan Israel dalam Olimpiade Paris 2024. Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina menyerukan penolakan keikutsertaan Israel di Olimpiade Paris 2024. Massa memadati area di sekitar Patung Kuda Monas untuk mengikuti aksi damai Bela Palestina. Kegiatan ini juga dihadiri oleh para organisasi masyarakat serta tokoh-tokoh dari agama lain. Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta Komite Olimpiade Internasional melarang Israel turun di Olimpiade Paris, seperti saat Afrika Selatan dilarang ikut Olimpiade akibat kebijakan politik apartheid mereka, dan Rusia yang juga sempat dilarang karena invasi ke Ukraina. Pentingnya menghadirkan sportivitas. Olimpiade adalah ajang sportivitas itu. Komite Olimpiade Internasional sudah pernah melarang Afrika Selatan mengikuti Olimpiade karena melakukan politik apartheid. Israel jelas melakukan politik apartheid sebagaimana diputuskan juga oleh Mahkamah Internasional. Karenanya sudah sangat seharusnya bila Komite Olimpiade Internasional melakukan tindakan yang adil dan sportif. Dulu melarang Afrika Selatan, sekarang juga mestinya melarang keikutsertaan daripada Israel. Dan Olimpiade Internasional juga sudah pernah melarang dan masih melarang Rusia ikut di dalam Olimpiade hanya karena Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina. Pemerintah Indonesia diharapkan terus konsisten memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan menyerukan negara lain mengikuti putusan Mahkamah Internasional yang menyatakan Israel bersalah dalam pendudukan di Palestina. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Setelah melakukan penyelidikan di sekitar lokasi kejadian KNKT, atau di sekitar lokasi kejadian, KNKT menghentikan investigasi terhadap helikopter PKWSP Type Bell 505 yang jatuh di tebing kawasan Suluban, Badung, Bali. Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 menyampaikan hasil investigasi selanjutnya menjadi ranah dari pihak KNKT Pusat.
Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT bersama dengan Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 melakukan investigasi terkait insiden jatuhnya helikopter PKWSP tipe Bell 505 di tebing kawasan Suluban, Desa Pecatu, Kuta Selatan, Badung, Bali. 3 orang pihak KNKT melakukan beberapa penyelidikan, termasuk mengambil gambar puing heli hingga suasana di area sekitar lokasi kejadian. Namun petugas KNKT mengaku belum bisa memberikan statement penyebab pasti jatuhnya helikopter yang mengangkut 2 warga Australia dan 2 WNI tersebut. Sementara itu, usai melakukan penyelidikan, pihak Otoritas Bandar Udara Wilayah 4 menyatakan investigasi telah selesai dan kini menunggu hasil penyelidikan dari KNKT. Pak, ini udah selesai atau gimana, Pak? Kayaknya udah selesai untuk hari ini. Atau besok lagi datang lagi atau gimana? Kayaknya enggak. Kayak enggak, udah selesai berarti ya? Ini dari kegiatan ini sebenarnya yang diinvestigasi apanya sih Pak? Penyebabnya atau kronologinya seperti apa? Nanti aja tunggu dari KNKT aja ya. Masih nggak bisa jawab. Sementara evakuasi bangkai helikopter dari tebing Batu Kapur di kawasan Suluban, pihak operator Helitur menyatakan belum dapat memastikan karena masih menunggu hasil investigasi dari KNKT. Dari Bandung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga menanggapi soal jatuhnya helikopter di Badung, Bali. Menurut Budi Karya, kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran dan mengutamakan keselamatan. Hal tersebut diungkapkan Budi Karya saat secara resmi membuka rangkaian Pekan Nasional Keselamatan Jalan 2024. Helikopter baring, saya pikir menjadi pelajaran kita untuk mengutamakan keselamatan, ya. Jadi pelajaran yang mahal. Satu sisi mereka baik melayani customer, tapi ada hal-hal yang kurang governance, ya. Jadi saya pikir pelajaran yang mahal. Jadi yang akan datang itu menjadi. Pemirsa, viral petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kota Depok yang mengeluhkan banyaknya peralatan dan mobil pemadam kebakaran yang rusak. Kondisi tersebut dinilai sangat mengganggu dalam melayani masyarakat. Untuk warga masyarakat Kota Depok, saya mohon maaf sekali setiap ada telepon di UPT kami dan di UPT-UPT lainnya mengenai pohon tumbang. Bukan kami tidak mau mengerjakan, tapi sensor kami rusak. Ya, kami sudah bikin nota dinas berbulan-bulan yang lalu, tapi belum dibenahi. Mohon maaf. Petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang bernama Sandi ini menunjukkan sejumlah peralatan yang ada di kantor pemadam kebakaran rusak. Selain gergaji mesin, petugas Dinas Pemadam Kebakaran UPT Cimanggis Kota Depok ini pun menunjukkan rem tangan mobil pemadam tidak berfungsi. Untuk warga Kota Depok, apabila pemadam lagi ada di jalan, ya, tolong jangan di belakang dan jangan di depan. Karena rem tangannya double, ini rem tangannya double. Berarti rem tangannya tidak berfungsi, Bapak? Iya, tidak berfungsi. Tanyakan saja operator di UPT lainnya, ya. Ini sebagian. Dalam video disebutkan oleh Sandi, kondisi tersebut sudah dilaporkan kepada atasannya, namun belum mendapatkan respon. Kondisi ini juga dinilai dapat mengganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sementara Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok Adnan Mahyudin membenarkan adanya sejumlah peralatan dan sarana prasarana pada Dinas Pemadam Kebakaran yang rusak. Kalau untuk pemadam kebakarannya kami semua siap ya, Pak Teo ya. Kabit Sapras silakan nanti mungkin dibantu Kabit Sapras. Prinsip kami siap. Kalau sensor memang kami akui ada kerusakan, kami akui itu. Dan kami sudah pernah menurut informasi dari laporan dari teman-teman bidang bahwa itu pernah kami perbaiki, tapi memang ya mungkin usianya kegunaannya juga yang memang harus kami ganti. Nah, oleh Dinas Pemadam Kebakaran pun menegaskan bahwa kerusakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan masyarakat saat dibutuhkan. Kalau untuk laporan atau nota dinas, kami sudah buatkan semuanya. Kalau dikata untuk lapor, kami sudah melapor kemarin, ya. Sama seperti kemarin solar, ya Bapak, diramaikan dulu, baru dibenahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk bapak-bapak pejabat damkar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita akan gali lebih lanjut terkait dengan video viral dari damkar atau petugas damkar Depok ini, dan kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan sang petugas pemadam kebakaran Kota Depok yang sedang viral saat ini, Sandi Butar-Butar. Selamat sore Mas Sandi. Iya, selamat sore Mbak. Baik, Mas Sandi kabarnya dipanggil oleh atasannya? Iya Mbak, betul. Sudah dilaksanakanкah pemanggilan kemudian juga mungkin diskusi? Belum, hari Selasa. Kalau untuk diskusinya, pemanggilan pertama itu pada saat viral masalah solar. Ya, saya sudah diskusi terhadap pejabat, tetapi tidak ada jalan solusinya. Iya, solusinya Mbak. Gimana ya? Jawaban mereka tuh semu Mbak. Bahkan bisa saya bantah gitu. Oke, saya boleh tahu Mas Sandi, atasannya siapa? Kalau untuk atasan saya yang sekarang di Kepala UPT itu Pak Dede Gempar. Kalau dia makan baru Mbak, baru pindah dinas gitu. Jadi istilahnya baru 3 bulan dia dari Dishub dia pindah. Oke, yang memanggil Mas Sandi untuk hadir Selasa ini siapa? Iya, Kepala UPT. Tapi dia berbicara hanya menunaikan tugas karena tembusannya itu dia disuruh oleh Kadis dan Kepala Bidang. Ada info pemanggilan ini untuk apa? Ya lagi-lagi mungkin diskusi, ngobrol kenapa Mas Sandi membuat video viral tersebut, terus kemudian mencarikan solusinya. Atau ada info mungkin Mas Sandi ada tindakan yang akan dikenakan ke Mas Sandi? Untuk saat ini sih belum. Tapi dari saya baca suratnya, terus saya konsul juga sama orang-orang, ya kan? Itu istilahnya teguran secara halus karena di dalam tulisannya itu adalah pembinaan, Mbak. Apa yang harus dibina dari kami? Apakah kami salah membicarakan suatu kebenaran? Dan yang kedua, Mbak, apakah salah teman saya menerima sumbangan senso dari masyarakat dan difoto dan itu juga ikut dipanggil? Loh, itu jadi masalah Mas Sandi? Iya Mbak. Oke. Itu dia dipanggil Mbak. Alasannya? Wah, saya kurang tahu. Tanyakan kepada pimpinan. Oke. Gitu. Oke, Mas Sandi dan kawan-kawan kalau mungkin boleh cerita sedikit sebenarnya selama ini kondisinya seperti apa sih situasi kerja, terus kemudian ya tadi kalau misalnya tidak ada room tour, apakah memang selama ini tidak pernah ada tindak lanjut dari atasan? Karena saya, kalau boleh saya tebak, ini bukan kali pertama Mas Sandi dan teman-teman mengeluhkan soal kondisi peralatan dan juga infrastruktur pendukung di kantor tempat Mas Sandi bertugas? Betul Mbak. Jadi istilahnya gini Mbak, pejabat damkar itu selalu dimutasi Mbak. Jadi iya Mbak, banyak. Jadi pejabat damkar itu yang memang bukan ahlinya tapi ditaruh pada bidangnya Mbak. Gitu. Jadi kayak bekas lurah, bekas camat, ya kan? Terus bahkan bekas guru pun ditaruh jadi pejabat, Mbak. Bagaimana? Dia kan tidak mengerti kondisi lapangan. Kondisi pekerjaan damkar itu seperti apa. Ya kan? Jadi ya istilahnya gimana ya? Kami juga bingung, Mbak. Mau ngomong ini kita jelasin dulu. Gitu. Saya masuk dari 2015. 2015, udah lama. Ya, dari 2015 sampai dengan sekarang ya memang faktanya dari senior pun seperti itu, Mbak. Oke, Mas Sandi saya harus konfirmasi lebih lanjut. Ini teman-teman yang sempat mengeluhkan atau mencoba untuk berdiskusi dengan atasannya terkait dengan infrastruktur pendukung yang rusak ini dimutasi, itu dikonfirmasi teman-teman yang mengeluh, teman-teman yang komplain atau ada alasan lain? Dia enggak, teman-teman enggak dimutasi. Jadi seperti ini Mbak, kami juga mungkin di setiap daerah semua buka aja Facebook Pemadam Kebakaran Indonesia. Ya. Mbak, itu semua mengeluh. Kenapa seperti itu? Damkar selalu dianggap menjadi dinas buangan. Kami selaku anggota damkar tidak setuju Mbak.
gitu. Jadi pejabat yang bukan ahlinya ditaruh Mbak, gitu ke bidang kita. Sedangkan kita kan tingkat kepuasan menolong masyarakat kan paling tinggi Mbak di Indonesia, gitu. Kalau dibilang pejabat itu hanya duduk menerima laporan Mbak, yang bekerja itu anggota di lapangan. Dan saya bantah kayak misalnya omongan Kadis Damkar, ada sebagian mobil yang bisa menyelamatkan masyarakat. Yang saya videokan itu, kampas remnya habis, itu rata-rata unit yang kecil Mbak, yang 1.000 dan 3.000. Kenapa yang itu rusak? Karena hanya itu yang bisa digunakan oleh anggota lapangan untuk mencapai ke jalur-jalur yang sempit. Dan Tahu tidak sendiri, ada Mbak, lagi alat lain ya Mas ya? bukan alat Mbak, Oke. tapi mobil. Iya, Nah, mobil. mobilnya kan ada yang gede, Itu nggak yang bisa. 8.000 liter. Nah, itu kan nggak bisa Mbak kalau misalnya masuk ke kampung gitu. Oke. Kalau misalnya ada kebakaran. Mas Jadi Andi, yang rata-rata secara garis rusak besar itu, berarti poinnya saya dapat infrastruktur pendukung baik alat-alat maupun mobil yang digunakan tidak hanya di Damkar Depok saja tetapi di beberapa damkar yang tersebar di seluruh Indonesia ini tidak layak pakai, tidak layak guna ya. sebagian Mbak. Sebagian. Makanya saya memohon kepada pemerintah pusat, terutama Bapak Presiden, Pak, tolong perhatikanlah kami, Pak. Iya. Ya kalau Untuk misalnya petugas anggota damkar tidak pemadam bisa kebakaran seluruh Indonesia. Kalau petugas damkar tidak bisa bertugas, ya bagaimana masyarakat bisa ditolong, masyarakat bisa terbantu ya kan, Mas Andi? Betul Mbak, betul Mbak. Oke, Mas Andi, saya menangkap ada nada kemarahan. Ini tampaknya sudah disimpan lama sekali ya? Betul Mbak. Tidak pernah atau pernah mencoba berusaha untuk lagi-lagi ngomong sama atasannya? Wah, ngomong mah udah terus Mbak. Semua anggota bukan hanya saya aja, udah ngomong. Berkali-kali gitu. ya? Wah, bukan berkali-kali lagi Mbak. Udah ribuan kali, bahkan ratusan. Oke. Kalau berkali-kali kan hitung jari. Iya, ini udah lebih dari hitungan jari berarti. Iya. Dari tahun 2015 sampai tahun 2024, Mas Andi sendiri melihat tidak pernah ada perbaikan? Kalau untuk perbaikan jadi gini Mbak, kalau kita ngomong secara halus, ya ngajuin nota dinas, itu berkelitnya dengan ada ini dulu aturan apa segala macam, ya kan? Kalau kita ngamuk, ngoceh gitu, marah-marah, baru tuh cepet-cepet, Mbak. Pejabat apakah harus seperti itu dulu? Sedangkan kan laporan masyarakat nggak mau tahu Mbak. Gitu. Kan butuh kan urgent ya. Iya. Oke. Tata caranya. Ya khawatirnya kalau ya seperti yang saat ini terjadi, no viral, no justice. Tapi gini, lagi-lagi Mas Andi, saya paham dan bahkan Mas Andi paham risiko atau konsekuensi yang akan Mas Andi hadapi ke depan. Tapi Mas Andi berani untuk membuat video tersebut yang akhirnya jadi viral dengan harapan akan ada perbaikan atau akan ada tindakan yang menjadi solusi ke depannya lebih baik. Tapi kalau boleh tahu Mas Andi mungkin terakhir ya, kesulitan-kesulitan apa saja yang Mas Andi dan juga teman-teman hadapi selama ini dengan tidak layak pakainya infrastruktur pendukung dan juga alat-alat yang ada khususnya di Damkar Depok? Kesulitannya banyak Mbak, nggak bisa disebutin satu-satu gitu. Mungkin warga ya yang ngelihat kita di lapangan yang pernah kita tolong tahu Mbak. Istilahnya kita udah kayak apa ya, James Bond. Barang yang ada kita gunain aja gitu, semaksimalnya kita akal-akalin gitu. MacGyver mungkin ya, Mas Andi ya, yang bisa menggunakan apa saja untuk. Iya, MacGyver. Baik-baik. Yang paling fatal ada nggak, Mas Andi? Ada korban gitu? Ini saya ungkapkan Mbak. Saya menolong teman-teman saya yang operator dan supir. Rata-rata di kota Depok, supir pemadam itu tidak memiliki SIM B, hanya SIM A. Mereka sudah mengajukan untuk dibikinin SIM itu dari dulu Mbak sampai sekarang. Sampai bahkan ada kejadian, ya waktu itu teman saya sampai nabrak beca Mbak, ganti rugi. Pejabat diem aja. Bahkan ada juga
pada saat diparkir mundur nabrak mobil. Oke. Wah, begitu banyak kerugian ya, tidak hanya imaterial tapi juga material yang terdampak akibat adanya kasus ini. Mas Andi, karena durasi kita terbatas, kita terpaksa sudahi dulu perbincangan kita sore hari ini. Tapi saya boleh ngomong nggak, Mbak? Sedikit aja. Monggo. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kejagung, Bapak KPK, dan Bapak Kapolri. Apakah di Indonesia orang yang membongkar korupsi itu harus ada spesifikasinya, harus bersih, ya, harus tidak punya dosa, berarti bayi atau balita. Karena hampir sebagian apabila membongkar korupsi pasti ada ancaman untuk membongkar aib pribadi. Rata-rata mereka tidak berjiwa satria. Dibongkar masalah pekerjaan, mereka menyerangnya secara pribadi. Apakah itu ada perlindungan hukumnya atau seperti apa? Tolong untuk Bapak Ketua KPK, Bapak Kapolri, dan Bapak Kejagung, tolong tanggapannya, Pak. Kalau masih seperti itu, di Indonesia nggak akan keungkap, Pak, korupsi. Baik Mas Andi. Baik Mas Andi, semoga ini didengar oleh banyak pihak, tapi mungkin kalau misalnya bisa ada waktu kita bisa ngobrol ya di luar dialog ini, karena memang secara jurnalistik sendiri ada beberapa, kami mengetahui ada beberapa cara untuk bisa dicarikan solusinya terkait dengan permasalahan yang Mas Andi hadapi saat ini. Tapi terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya, atas keberanian Mas Andi untuk menyuarakan hal ini dan waktunya dalam iNews sore hari ini. Salam sehat selalu Mas Andi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya dalam kasus Vina dan Eki. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal dalam kasus ini. Perjalanan keterlibatan Saka Tatal di kasus Vina dan Eki ini bermula pada tanggal 10 Oktober 2016 di mana Pengadilan Negeri Cirebon memutus 8 orang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup. Sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan grasi yang diajukan oleh terpidana. Sementara Saka Tatal mendapat remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024 penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap adalah Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024 Peggy dinyatakan menang pra-peradilan. Sementara itu kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Juli 2024. Jelang sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal, pemirsa, Saka Tatal sendiri mendapat perlindungan dari LPSK. Saka semakin mantap dan yakin menghadapi sidang karena dukungan bukti-bukti yang dimiliki oleh tim kuasa hukumnya akan membawa Saka bebas. Jelang sidang peninjauan kembali, Saka Tatal mendapatkan perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Sebelumnya, Saka menjalani serangkaian tes dan wawancara dengan LPSK. Saka didampingi oleh keluarga serta penasihat hukum. Usai mendapat perlindungan LPSK, Saka makin mantap dan yakin menghadapi sidang peninjauan kembali. Karena dukungan serta bukti-bukti yang dimiliki tim kuasa hukum diyakini akan memenangkannya. Minta doanya aja, semoga PK-nya berjalan dengan lancar dan hasilnya terbaik. Ada harapan ke hakim nanti? Kalau harapan Saka mah jangan seperti dulu hakim yang waktu tahun 2016 itu waktu Saka yang di tahun 2016 itu udah bener-bener kayak udah sidang dewasa. Salah satu bukti baru yang akan diungkap kuasa hukum Saka Tatal di persidangan peninjauan kembali adalah sebuah foto yang menunjukkan potongan daging di salah satu baut penampang tiang PJU.
di lokasi kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Kuasa hukum meyakini ini menguatkan peristiwa saat itu merupakan kecelakaan. Masalah adanya daging di baut sudah disampaikan oleh polisi yang melakukan olah TKP pada saat itu, menemukan daging di baut yang menjadi penampang tiang PJU. Tetapi sepertinya keterangan itu tidak diperhatikan oleh majelis hakim. Kenapa ada daging yang menempel? Asumsinya waktu itu memang awalnya kan terjadinya karena kecelakaan. Jadi adanya daging di baut itu semakin meyakinkan memang peristiwanya peristiwa kecelakaan. Foto tersebut merupakan satu di antara 4 bukti baru bersama keterangan sejumlah saksi yang akan disampaikan kuasa hukum di persidangan peninjauan kembali 24 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasi selengkapnya terkait dengan sidang atau jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, saat ini kami sudah terhubung dengan Saka Tatal beserta kuasa hukumnya Titin Pria Lianti. Selamat sore Bu Titin dan juga Saka. Selamat sore. Baik. Bu Titin, Saka kondisinya gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Jelang Rabu sidang peninjauan kembali. Oke, saya ke Bu Titin terlebih dahulu. Mungkin Bu Titin selain foto yang sudah disiapkan terkait dengan tadi ya, ada katanya potongan daging yang ada di dekat jembatan atau jalanan PJU lah itu. Apalagi tiga bukti baru yang sudah disiapkan? Sebetulnya gini Mbak, kalau novum kan memang ada lebih dari 10. Hanya saya berkontribusi kepada tim menyerahkan 4 sampai 5 novum yang sifatnya visual. Nah, yang lainnya dalam bentuk memori yang sudah tertuang dalam memori PK. Artinya di situ akan ada diceritakan apa yang terjadi, mungkin ada kehilapan hakim gitu. Paparannya seperti itu Mbak. Tapi saya tidak bisa menjelaskan materinya secara jelas karena sudah tertuang di memori PK. Tetapi kontribusi saya yaitu menyerahkan 5 novum yang sifatnya visual. Oke, gitu. Semuanya visual ya Bu Titin? Visual. Oke, ini juga sudah dikonfirmasi oleh ahli mungkin seperti psikolog forensik atau apa saja? Sebetulnya gini Mbak, kalau misalnya visual yang sekarang sudah beredar itu mengenai baut daging yang tertinggal di baut, sebetulnya gini. Sebetulnya informasi itu kan sudah terungkap di persidangan. Betul. Di tahun 2016 bahwa anggota kepolisian yang melakukan olah TKP melihat ada daging yang tertinggal di baut penampang tiang PJU. Kemudian juga ada goresan warna motor di median jalan. Kemudian juga dia melihat ada luka korban yang kemungkinan daging itu berasal dari korban. Sebetulnya itu sudah terungkap dalam persidangan di dalam keterangan saksi anggota kepolisian. Tetapi secara visual itu memang tidak diperlihatkan. Nah, kemungkinan karena itulah majelis hakim waktu itu mengabaikan. Karena dugaan awalnya memang kecelakaan lalu lintas. 2 bulan yang lalu ketika film Vina ramai, saya tiba-tiba didatangi seseorang, kemudian saya mendapatkan visual itu yang sebetulnya saya ingat betul itu sempat disampaikan di sidang pengadilan oleh anggota kepolisian gitu. Jadi saya meyakini kalau dulu majelis hakim tidak mempertimbangkan, sekarang saya memiliki visualnya. Jadi saya punya keyakinan novum, salah satu novum itu sangatlah berarti bagi kami untuk memenangkan. Dan semoga menjadi pertimbangan majelis hakim dalam sidang peninjauan kembali ini ya Bu Titin. Saya beralih ke Saka. Saka, apa saja persiapan? Kalau tadi Bu Titin kan sudah ada persiapannya sendiri. Kalau Saka mungkin apa saja keterangan atau mungkin saya sih sebenarnya ingin menanyakan sedikit tentang ketika Saka saat ini sedang berada dalam lindungan LPSK. Berarti ada perlindungan. Apakah selama dari proses sebelum dapat perlindungan dari LPSK sampai dengan saat ini, Saka pernah mendapat tekanan atau masih mendapat tekanan jelang sidang PK Saka? Suka ada tekanan dari. Jadi sebelum pas waktu pertama
film kasus Vina ini tenar lagi, naik lagi, banyak oknum-oknum kepolisian yang mendatangi Saka. Dan entah itu dari Polresta Cirebon sama dari Kapolda Jabar Bandung. Dari Polda Jabar. Polda Bandung. Saka diapain? Ya ditanya-tanya biasa. Saka juga kan bercerita apa yang Saka alami. Entah itu dia percaya atau tidak kan Saka nggak masalah. Yang penting Saka udah jujur apa adanya. Oke. Di luar itu Saka pernah mendapat tekanan lain atau gangguan seperti itu? Kalau ada beberapa teman Saka atau ya orang-orang yang kalau berdasarkan netizen bilang cocok logi dengan kasus ini, suka dapat telepon tak dikenal, terus kemudian DM dari orang-orang tak dikenal anonim gitu. Saka juga masih atau pernah mendapat hal-hal seperti itu? Kalau Saka jujur aja ya, Saka terus terang nggak main sosmed sama sekali. Oh, nggak main medsos. Keluar dari tahun 2020, Saka nggak pernah mainan sosmed. Sampai dengan saat ini? Sampai saat ini juga nggak mainan sosmed, hanya main game doang. Tapi Saka tahu dapat banyak sekali dukungan di media sosial, netizen menyatakan dukungannya kepada Saka? Ya, Saka tahu itu dari kakak. Saka mau menyampaikan apa kepada mereka? Ya, Saka juga berterima kasih atas dorongannya, dukungannya. Terus juga semoga ini PK Saka ini moga-moga lancar, minta doanya aja yang terbaik. Semoga yang 7 terpidana yang masuk di dalam juga bisa keluar seperti Saka yang sudah di luar. Saka sempat atau pernah berkomunikasi lagi dengan teman-teman Saka yang masih di penjara? Selama ini Saka belum pernah berkomunikasi sama sekali. Semenjak Saka keluar dari tahun 2020, Saka belum pernah menengok sama sekali. Oke, baik. Saka atau mungkin nanti bisa dibantu dengan Bu Titin, apa keinginannya atau yang dituntutkan dalam sidang peninjauan kembali nanti? Ya kalau dari Saka pribadi, Saka cuma kepengen nama baik Saka tuh bersih lagi. Bahwasannya Saka tuh nggak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Hanya itu doang, tidak lebih. Hanya ingin mencari kebenaran dan membuktikan bahwa Saka itu tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Baik, semoga ini semuanya terang benderang ya, dalam sidang peninjauan kembali juga dibukakan seterang-terangnya. Bukti-bukti yang dihadirkan tidak hanya oleh Saka tapi juga Bu Titin dan tim kuasa hukum seluruhnya bisa tentunya menjadi pertimbangan. Bu Titin sendiri minta sidang ini dilakukan secara terbuka ya, agar disaksikan masyarakat ya. Ya, sebenarnya kan saya menginginkan sekali pada sidang kali ini dilakukan secara terbuka. Kalau bisa juga diliput oleh media, karena waktu 2016-2017 sama sekali jangankan Saka yang sidang anak memang harus tertutup, sidang dewasa pun tertutup. Karena saya juga kan mengkhawatirkan terhadap 7 terpidana lain yang sekarang masih di dalam. Mudah-mudahan Pengadilan Negeri Cirebon mengabulkan, karena kan media-media sudah meminta untuk sidang terbuka, mudah-mudahan dikabulkan dan masyarakat bisa memberikan dukungan. Kami mohon doanya, kami mohon dukungannya, karena Saka, kalau dulu di 2016 Saka di demo karena dianggap pelakunya, dianggap mereka kejam, sekarang kan sudah terbuka semua. Saka dan 7 terpidana itu meyakini bukan pelaku pembunuhan itu sejak 2016. Memang tapi tidak bisa diterima oleh masyarakat. Mudah-mudahan sekarang bisa diterima karena Saka juga sudah menyatakan semuanya secara terbuka dan kami mohon doa kepada seluruh masyarakat. Baik. Bu Titin dan juga Saka sedikit mungkin ya masih penasaran saya terkait dengan perlindungan yang dilakukan oleh LPSK. Ini bentuknya seperti apa ya selama ini? Sebetulnya gini Mbak, itu kan LPSK itu karena tim kuasa hukum mengajukan Saka untuk memperoleh perlindungan dari LPSK. Karena ketika diwawancara itu kelihatan kan Saka pernah menerima perlakuan yang tidak manusiawi di 2016 saat terjadi penangkapan. Ketika diwawancara itu terlihat sekali aura kemarahannya, kekesalannya, tapi Saka tidak bisa meluapkan secara luar biasa. Ketika wawancara itulah LPSK pada akhirnya memberikan kesempatan untuk melakukan asesmen dan tes psikologi, Mbak. Supaya apa? Bukan hanya berpikir untuk kepentingan PK yang akan datang, tetapi kepentingan ke depannya supaya secara psikologis, secara mental, Saka mendapat pembenahan dan lebih baik lagi. Karena sekarang juga kan psikologisnya kadang-kadang kan kalau kita cerita di masa lalu dia marah, tapi marahnya tidak meluap-meluap, tapi kelihatan dari gestur tubuhnya. Itu pula yang dilihat oleh tim dari LPSK, Mbak. Makanya adalah tes psikologi yang memberikan
support ke Saka supaya bisa lebih baik lagi ke depannya secara psikologis maupun secara mental gitu Mbak. Oke, baik. Bu Titin dan juga Saka, terima kasih sebelumnya atas waktunya dalam iNews sore hari ini. Jaga kesehatan selalu, sidang peninjauan kembali akan dilaksanakan pada hari Rabu. Sehat-sehat selalu sampai nanti akhir dari perjalanan atau perjuangan ini ya. Saka dan juga Bu Titin, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Salam sehat selalu, sampai jumpa, Assalamualaikum. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sore. Kebakaran melanda permukiman padat penduduk di Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Minggu siang. Warga histeris menyaksikan 5 rumah ludes dilalap api. Ya pemirsa, dengan cepat api menghanguskan 5 rumah panggung di Desa Bondra, Kecamatan Mapili, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Kobaran api dan asap hitam pekat yang membumbung tinggi membuat warga panik. Dan warga serta petugas pemadam kebakaran kemudian berupaya memadamkan api. Namun banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api sulit dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun 5 rumah ludes dilalap si jago merah. Adapun penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Tapi ya jelas api dari belakang, terus merembet ke depan. Jadi kita telepon pemadam sementara di dalam kok. Jadi akhirnya kirim semua di sini anunya, dari kayunya jadi cepat mengapi. Ada berapa rumah yang terbakar ini Pak? Tidak ada 5 rumah yang Pemirsa, puluhan nelayan dan petani melakukan unjuk rasa akibat jembatan desa Kedung Peluk yang rusak tak kunjung diperbaiki. Rusaknya jembatan menghambat distribusi panen hingga rugi jutaan rupiah. Ambruknya jembatan Kedung Peluk Candi Sidoarjo yang menjadi jalan akses utama warga desa Kedung Peluk Candi Sidoarjo ke wilayah tengah kota Sidoarjo berimbas pada distribusi hasil panen ikan nelayan serta petani tambak di kawasan desa tersebut. Karena merugi hingga jutaan rupiah, puluhan nelayan dan petani tambak di desa Kedung Peluk Candi Sidoarjo ini melakukan aksi demo di sekitar lokasi ambruknya jembatan. Sambil membawa sejumlah poster dan orasi, warga menuntut pemerintah desa setempat menekan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk menangani masalah ambruknya jembatan ini dengan memasang jembatan pengganti untuk akses utama jalur distribusi ikan di daerah tersebut. Harapan warga di sini agar supaya dipercepat untuk pembangunan jembatan, setidaknya diberikan jembatan sementara Beli. Warga kan untuk agar dipercepat gitu loh, biar akses ekonomi warga lancar gitu. Sejauh ini hanya warga yang memiliki kendaraan bermotor roda 2 saja yang bisa melintas melalui bekas jembatan lama yang ada di sisi jembatan ambruk tersebut. Namun situasi ini cukup membahayakan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, lomba balap lari atau lomba tertawa sudah biasa. Tapi bagaimana kalau ratusan emak-emak mengikuti lomba menangis di Tegal, Jawa Tengah berikut ini. Ekspresi menangis yang paling natural jadi juaranya. Para ibu tiba-tiba menangis serentak di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka menangis bukan karena berduka ditinggal orang tercinta atau sedang tertimpa kemalangan. Melainkan para emak ini menangis untuk memperebutkan hadiah di ajang lomba menangis. Tak ayal, para emak-emak ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya hingga wajah dibasahi linangan air mata. Untuk jadi juara, peserta harus benar-benar terlihat menangis secara natural, bahkan tidak boleh berhenti sampai waktu lomba dinyatakan selesai. Saking membludaknya peserta, sejumlah ibu pun protes karena tidak terpilih naik ke panggung.
Ya pemirsa, Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Angela Tanusudibio, menghadiri seminar perbekalan atau pembekalan nasional anggota legislatif Partai Perindo 100% lapor LHKPN yang dilaksanakan secara daring. Pembekalan ini menjadi bentuk komitmen Partai Perindo dalam mendukung pemberantasan korupsi di tanah air. Komitmen menjaga integritas dan profesionalitas, Partai Perindo menggelar pembekalan kepada kader yang lolos menjadi anggota legislatif. Acara dengan tema Alek Perindo 100% Lapor LHKPN ini merupakan pembinaan dan kaderisasi serta bentuk ketaatan pada hukum. Ketua Harian Nasional DPP Perindo, Angela Tanusudibio, menekankan pentingnya integritas anggota legislatif terpilih dalam menjalankan tugas dan fungsinya di legislatif. Kalau mau menggapai Indonesia yang sejahtera, hanya bisa dilakukan jika semua individu yang bekerja bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini memiliki integritas, memiliki kapasitas, dan komitmen untuk berjuang tanpa pamrih, serta menjadikan pekerjaan ini sebagai sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara. Ada PKPU nomor 6 tahun 2024. PKPU itulah yang menjadi dasar Bapak Ibu harus lapor LHKPN. Karena tadi gitu ya, KPU, KPK, kami sama-sama berkomitmen gitu ya mengajak Bapak Ibu sebagai calon legislatif untuk berkomitmen sama-sama melakukan pemberantasan korupsi melalui pelaporan LHKPN. Seluruh anggota legislatif Partai Perindo terpilih diminta untuk menuntaskan LHKPN sebelum Mukernas tanggal 29 Juli 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menparekraf Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Barat. Nama Sandiaga direkomendasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3 dan Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Ya pemirsa, Sandiaga Uno mengaku masih menunggu instruksi resmi dari P3 terkait rencana keikutsertaannya dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2024. Menurutnya ia lebih percaya diri jika maju dalam Pilkada Jakarta ketimbang Jawa Barat. Sebab Sandiaga sudah pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Di Jawa Barat belum kepikir ke sana karena yang pertama itu penugasan dulu, ada penugasan baru. Tapi ini tentunya semakin dekat waktunya ya. Incumbent sangat diunggulkan Pak Emil karena menurut saya dari hasil jajak pendapat survei menunjukkan angka yang cukup dominan. Tapi tentunya partai nanti akan memutuskan. Sebagai kader saya harus betul-betul mempertimbangkan karena ini provinsi yang besar, sangat luas. Ini provinsi terbesar di Indonesia dari jumlah populasi. Jadi kita harapkan semua pilkada berjalan lancar. Pemirsa, di usia 1 dekade jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 97% dari total jumlah penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan diharapkan mampu untuk terus mengoptimalkan layanan secara merata dan berkualitas. Ya pemirsa, pernahkah Anda mendengar bahwa rakyat biasa menahan sakit dan juga menahan luka? Bertemu dokter dan juga membeli obat pun tidak bisa. Karena keterbatasan akses dan juga biaya. Namun itu semua cerita kelam. Karena saat ini, semua kalangan masyarakat dapat merasakan fasilitas kesehatan gratis yang berkelanjutan melalui BPJS yang selalu mengoptimalkan setiap pelayanannya. Di Rumah Sakit Port Medical Center Tanjung Priok, Jakarta Utara, kami menemui salah satu pasien lansia, peserta BPJS Kesehatan Hendrik Latumeten. Hendrik menderita penipisan bantalan tulang di bagian lutut, sehingga membuatnya sulit berjalan dan sering kesakitan. Setiap 2 pekan sekali, Hendrik menemui dokter spesialis ortopedi. Ia juga rutin mengkonsumsi obat dan menjalani fisioterapi. Semuanya ia dapatkan secara cuma-cuma.
Hendrik mengaku puas karena meski harus antri cukup lama, namun kini keluhan penyakitnya jauh berkurang. Saya udah hampir 2 tahun di sini, jadi saya alami. Ibu ini juga kan udah lama ya Bu ya, udah cocok, dokter lama, dokter apalagi dokter-dokter di sini. Nah, kita nggak boleh diam. Kalau udah ketemu mereka dalam, mancing kita apa kira-kira, sakitnya apa, jangan diam. Kayak saya contoh, kadang-kadang malu, datang terus per 2 minggu. Saya ngomong sama dokter, dok, pelanggan lama Mas dok, malu dok, ini lagi, loh, mau sehat nggak, mau sembuh nggak? Amali tawarin gitu, harus datang. Yang suruh datang kan saya, dokter kan yang suruh datang untuk sembuhan. Nah itu harus datang. Itu kadang-kadang dia buka, udah 2 minggu nggak datang, ditegur, kemana aja. Adapun di mata tenaga kesehatan, mereka mengaku senang karena bisa dengan tulus membantu masyarakat kurang mampu. Yang perlu diperhatikan untuk nakes itu mungkin dari segi pembayarannya, pendapatan dari nakes itu sendiri, karena kan yang kita tahu sebelumnya kan BPJS dengan pembayarannya suka sering telat gitu seperti itu ya, dan dokter kan dibayar dengan harga yang murah seperti itu sih kalau kekurangannya. Kalau kelebihannya dari kita sendiri itu sebenarnya gini loh, kita bisa membantu sesama. Sementara itu, pengamat kesehatan Hermawan Saputra meminta BPJS Kesehatan lebih mampu memprediksi jenis penyakit yang kian bervariasi agar pengobatannya bisa diakses masyarakat. Di situ menimbulkan dilema karena betul-betul harus mengkalkulasi forecasting penyakit. Nah, forecasting penyakit kita yang tadinya itu kita mau mengendalikan, ada pelayanan dasar yang menyaring hampir 80 persoalan dasar kesehatan, sehingga yang naik ke skala rujukan itu semakin kecil, seperti piramida. Tetapi kenyataannya kita tuh sulit sekali untuk mencegah kesakitan itu dari fasilitas primer. Maka semakin lama penyakit semakin banyak variasi, beragam dan numpuk, banyak yang lolos pada level tersier. Hingga Juni 2024, jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 273,5 juta orang, atau setara dengan 97,44% total penduduk Indonesia. Ini satu pencapaian yang luar biasa, karena menurut Lancet di banyak negara itu perlu waktu yang jauh lebih lama. Ada yang 100 tahun lebih, ada yang 80 tahun, paling cepat itu 12 tahun, Korea Selatan, Indonesia 10 tahun. Sudah 97% lebih. Ya. Di sisi lain, masyarakat Indonesia juga harus lebih sadar dan konsisten menjalani pola hidup sehat, karena tentu saja mencegah lebih baik daripada mengobati. Tim Liputan iNews melaporkan.